Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai acara webinar pada malam hari ini. Mari kita sama-sama membukanya di dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan yang boleh memimpin acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak Diaken Karel untuk membukanya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur sekali lagi atas berkat dan anugerah yang Kau berikan, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh mengikuti webinar dalam pergumulan kami Tuhan untuk pandemi yang masih belum berakhir, COVID. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin untuk webinar pada malam hari ini, biarlah tugas-tugas dan juga narasumber Dr. Iwan dan juga hamba-Mu Pendeta Rivo yang akan menyampaikan renungan. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati setiap jemaat yang mengikuti webinar ini punya sukacita dan punya kesehatan Tuhan, sehingga apa yang menjadi pergumulan kiranya Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh jawab melalui webinar malam hari ini. Kiranya sehingga kami semua boleh merasakan kesehatan dan juga bukan hanya secara fisik, tapi secara rohani juga Tuhan. Ya, pimpin Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami ingin menyerahkan webinar ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Diaken Karel. Ya, saya akan menginformasikan atau membacakan jalannya acara webinar pada malam hari ini. Nanti kita akan memulai dengan renungan singkat oleh hambanya, Bapak Pendeta Tivo. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemaparan oleh Dr. Iwan Setiawan. Dilanjutkan setelah pemaparan kita akan mendengarkan kesaksian dari penyintas yang merupakan jemaat kita juga, yaitu Ibu Lia atau Cilaicu yang biasa kita kenal, dan juga dari Bapak Doni Chang. Setelah itu baru kita akan lanjutkan dengan ruang tanya jawab. Dan pada akhir session ini kita juga akan melakukan foto bersama, sehingga dimohon para peserta untuk tidak leave ruang ini sebelum kita melakukan foto bersama. Baik, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Muserivo untuk membuka di dalam renungan singkat pada malam hari ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup, jelas. Saya ingin untuk sharekan satu bagian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam renungan kita pada malam hari ini, saya berikan satu tema, yaitu tetap tenang di dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat 12 hingga 16. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu juga mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ya, demikian saja pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam kita selama 1 tahun ini kita boleh melihat bahwa kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan ada begitu banyak hal yang kita alami, bahkan kita juga harus melihat satu kenyataan, banyak orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, mereka juga mengalami akan sakit ini, bahkan juga harus sampai mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tentu mengalami apa yang disebut dengan ketakutan atau juga satu kekhawatiran. Ketakutan itu artinya satu rasa takut menghadapi satu objek yang betul-betul ada di depan kita. Misalnya kita takut dengan binatang-binatang tertentu.
Sedangkan kekhawatiran itu adalah satu perasaan takut terhadap ketika kita menghadapi satu objek yang belum pasti. Seringkali kita mengatakan di dalam kekhawatiran kita, di dalam kegundahan kita mengatakan bagaimana jika COVID ini tidak segera berlalu, bagaimana dengan begini dan begitu, bagaimana jika. Kekhawatiran adalah sesuatu yang belum pasti ada di dalam hidup kita. Tetapi ketakutan dan kekhawatiran terhadap pergumulan kehidupan, terhadap situasi hidup kita yang saat ini kita hadapi, membuat kita seringkali tidak dapat melakukan apapun juga. Seorang bernama Corrie ten Boom, dia mengatakan kekhawatiran itu adalah seperti kursi goyang yang terus bergerak atau yang terus kita gerakkan, tetapi tidak pergi kemana-mana. Namun kita sudah menghabiskan tenaga kita. Itulah kekhawatiran, sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum nyata, tetapi kita bergerak di situ dan kita menghabiskan banyak hal. Nah, di dalam Injil Yohanes 12 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bagaimana kisah Yesus itu memasuki akan Yerusalem. Dan ketika dia masuk ke Yerusalem itu, saudara-saudara, orang banyak mengatakan Hosana, yang berarti secara harafiah artinya selamatkanlah atau tolonglah. Orang-orang saat itu mereka ada di tengah-tengah penjajahan Romawi dan mereka membutuhkan seorang raja. Dan mereka menganggap bahwa Yesus itu seorang raja, apalagi dia sudah melakukan banyak mujizat-mujizat. Dan mereka menganggap bahwa Yesus itu sebagai raja dan mereka mengharapkan Yesus melakukan akan banyak hal, merestorasi akan bangsa Israel. Tapi saudara-saudara, ternyata konsep mesianis yang mereka miliki terhadap Yesus itu berbeda. Konsep Mesias Yesus bukanlah sebagai seorang raja yang memimpin di dalam satu keadaan secara teritorial tertentu. Tetapi konsep kerajaan ini adalah kerajaan secara rohani. Inilah yang kita lihat di dalam Yohanes. Karena bagi Yesus, ketika dia masuk ke Yerusalem, Yerusalem itulah artinya adalah Yesus harus mengalami penderitaan. Yesus harus mengalami kematian. Yesus harus mengalami dicambuk, harus mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa. Bahkan di luar batas-batas kemanusiaan. Tapi dalam bagian ini kita melihat bagaimana Yesus tetap tenang. Di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan yang begitu luar biasa. Bahkan ketika dia sedang bergumul di dalam memasuki akan kayu salib yang sangat menakutkan itu, Yesus tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam hidup kita juga hari ini kita juga mengalami ada begitu banyak kekhawatiran. Tapi saya diingatkan di dalam satu buku daripada seorang bernama Max Lucado yang judulnya Anxious for Nothing, Finding Calm in a Chaotic World. Khawatir yang tidak perlu menemukan ketenangan di dalam dunia yang chaos, yang hancur. Dia mengatakan tentang 4 hal di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama adalah C yang pertama, atau dia memberikan satu kata yaitu calm, C-A-L-M. C yang pertama adalah celebrate. Di tengah-tengah kehidupan kita, marilah kita senantiasa merayakan. Pertanyaannya apa yang kita bisa rayakan? Bukankah hidup kita penuh dengan tekanan saat ini? Artinya merayakan adalah merayakan kasih Tuhan. Bentar lagi kita akan memasuki akan masa Paskah, kita merayakan akan kebaikan Tuhan. A yang kedua adalah ask God for help. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Agar kita tetap tenang di tengah-tengah masa-masa ini adalah ask God for help. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga adalah leave your concern to God. Marilah kita mempercayakan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Seringkali kita mempercayakan, tapi kadang-kadang kita masih ikut campur tangan di dalam mengontrol akan kehidupan ini. Let go and let God. Kita serahkan seluruhnya. Kita serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Dan yang keempat adalah M, yang keempat, calm. Meditate in all good things. Marilah di tengah-tengah situasi seperti ini kita senantiasa memikirkan, merenungkan hal-hal yang positif. Ada banyak hal-hal yang di sekitar kita yang mempengaruhi kita secara negatif. Tapi Paulus mengatakan,
Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan kita, di tengah-tengah situasi hidup kita, kita memiliki CALM, calm, tetap tenang di dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu ada. COVID-19 ada di sekitar kita, tetapi Tuhan itu juga tetap ada. Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Tris. Terima kasih Muse Rivo untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada kami, biarlah boleh menjadi kekuatan buat kita semua dan kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sebelum pemaparan lebih lanjut mengenai sehubungan dengan deal with COVID-19 oleh Dr. Iwan Aryawan, saya akan sedikit membacakan biografi Dr. Iwan yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Dr. Iwan Aryawan, MSPH, adalah seorang ahli epidemiologi yang sejak tahun 1990 telah menjadi seorang dosen di Departemen Biostatistika dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Beliau memperoleh gelar doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan meraih Master of Science di bidang epidemiologi dan biostatistik dari University of California, Los Angeles pada tahun 1995. Pada saat ini beliau juga aktif mengkontribusikan disiplin ilmunya dan menjadi dosen senior di Universitas Indonesia dan aktif sebagai pengajar Departemen Biostatistik dan Kependudukan. Beliau juga merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan juga sebagai konsultan biostatistik The British Council Indonesia dan juga merupakan direktur riset dan evaluasi PSTH Indonesia. Bapak Dr. Iwan Aryawan juga sangat banyak melakukan penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan penyakit tropis yang terabaikan, serta sistem informasi kesehatan. Saat ini, Dr. Iwan Aryawan juga memegang jabatan sebagai Direktur Rekonsta Utama Integrate, konsultan Bappenas dan pemodelan epidemi COVID-19, dan juga merupakan anggota strategik dan technical advisor Group Monitoring dan Evaluation and Research for Neglect Tropical Disease for World Health Organization. Kelihatannya sangat cukup lengkap ya, dokter, dan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan dokter bisa berkenan pada malam hari ini boleh membagikan pengetahuannya, membagikan penelitiannya dan juga segala pengetahuannya untuk boleh menjadi masukan bagi kita semua jemaat GKI Bungur pada malam hari ini. Dan khususnya dengan pandemi atau kasus COVID ini, beliau juga sangat banyak membantu pemerintah Indonesia dalam menangani wabah COVID-19 yang sedang melanda di dunia. Untuk itu, waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Iwan Aryawan. Ya, terima kasih Bu Tris. Terima kasih juga kepada GKI Bungur yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan informasi yang terkait COVID-19 ini ya. Jadi saya akan share screen untuk slide saya. Jadi ya saat ini memang saya membantu pemerintah dalam hal ini Bappenas wabah COVID-19. Jadi 3 lembaga itu sering bertanya gitu kalau ada
masalah dengan COVID-19 ini, wabahnya sudah sampai di mana, terus kebijakannya mesti apa gitu, kita sering berdiskusi lah ya. Nah, jadi saya coba menyampaikan saat ini seperti apa sebetulnya COVID-19 ini, dan upaya pemerintah seperti apa, dan sebetulnya apa yang kita bisa kontribusi ya. Kan kita juga semua ingin supaya wabah ini segera terkendali, supaya kita bisa hidup lebih nyaman, tidak seperti sekarang gitu ya. Nah, jadi kalau saya akan mulai dulu gini, ini tulisan saya baru keluar di National Geographic yang Maret 2021 tentang COVID-19, jadi kalau ada yang tertarik untuk baca bisa dibaca Geografi 2021, hampir sama sih seperti yang saya sampaikan pada malam ini. Jadi ini saya rasa kita udah setahun, rekan-rekan di sini, Bapak Ibu sudah paham lah ya penyakitnya COVID-19 ini. Masalah utama itu untuk COVID-19 ini ada masa inkubasi yang panjang. Masa inkubasi itu masa di mana dari sejak terinfeksi sampai timbul gejala. Kenapa ini jadi masalah? Karena kalau masa inkubasinya pendek, seperti flu burung, terus Ebola, begitu orang sakit, orang tidak akan jalan-jalan, biasanya di rumah aja, sehingga tidak menularkan ke banyak orang. Tapi kalau sejak terinfeksi sampai ada gejala itu panjang, ini orang masih, dan kita sebagian besar kita melakukan aktivitas, ketemu banyak orang, nah ini yang menyebabkan menular ke banyak orang gitu ya. Masalah utamanya kenapa dia begitu banyak tertular gitu ya. Nah, kemudian pada umumnya sebagian besar kasus itu gejalanya ringan atau bahkan tanpa gejala ya. Nah, ini ya. Nah, ini biasanya 14 hari kalau kondisi kesehatannya baik, kondisi imunitasnya baik, itu 14 hari akan sembuh. Ya, sembuh sendiri sebetulnya. Ya, dan tidak menularkan lagi. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang menjadi berat, kemudian juga ada yang sampai meninggal. Nah, sebetulnya kondisinya seperti ini. Kondisinya sebetulnya sebagian besar itu yang terinfeksi nggak bergejala, tapi tetap menular. Nah, justru masalah utamanya di sini, karena mereka ini menularkan. Ya. Nah, kemudian ini sebetulnya yang butuh perawatan, yang meninggal nggak begitu besar. Cuma karena jumlahnya banyak yang terinfeksi, jadi jumlahnya juga banyak juga yang berat dan yang meninggal gitu ya. Nah, tapi masalah utama ini, banyak yang tidak bergejala, tapi tetap menular. Ya. Nah, kemudian penularannya, saya rasa Bapak Ibu udah sering dengar, penularannya lewat droplet. Droplet itu percikan air liur kita ya. Nah, masalahnya itu kita bernafas aja juga menularkan droplet ya. Jadi kan kita nggak mungkin nggak bernafas gitu ya. Dan kita bernafas juga akan menghirup droplet yang keluar dari orang lain yang dekat dengan kita. Nah, droplet ini kalau kita bernafas aja jaraknya itu kira-kira 1 meter, 1–1,5 meter ya. Batuk bisa lebih jauh lagi. Menyanyi bisa lebih jauh lagi gitu ya. Nah, bisa lebih jauh lagi dropletnya. Nah, kemudian juga bisa dari benda-benda yang terkontaminasi droplet yang ada virusnya. Jadi percikan liur yang ada virusnya kemudian dipegang, kita kemudian pegang muka, itu masuk juga ke dalam tubuh kita. Nah, ini saya rasa udah banyak orang yang tahu ya sekarang. Nah, jadi infeksinya yang cepat nih masalahnya di COVID ini, transmisinya di awal wabah sebelum ada protokol kesehatan itu satu orang yang positif COVID rata-rata akan menularkan ke 2 orang ya. Dan terus kita bayangkan aja kalau dia menularkan 2 orang, ini 2 terus, nah itu makanya nambahnya cepat sekali waktu awal ya. Nah, ada juga yang namanya super spreader, itu dia lebih banyak menularkan, seperti kita tahu cerita di New York itu ada yang ya, karena ada super spreader dari yang kur gitu ya, waktu awal wabah bisa terjadi seperti itu. Nah,
dipersulit lagi karena tadi banyak yang tidak bergejala gitu kan. Nah, jadi gimana mencegahnya? Nanti kita lihat. Mencegahnya adalah yang paling rasional kita lihat, ya jangan kontak banyak orang. Tapi kan kita nggak mungkin, kita ini manusia, makhluk sosial, pasti akan kontak orang kan. Ya kita mengurangi kontak gitu ya. Kalau tidak kontak sama sekali, kita jadi orang asosial nanti juga nggak mungkin juga gitu ya. Nah, kemudian update wabahnya seperti apa? Nah, ini yang sedang dalam pembicaraan di antara para ahli. Saya malam-malam ditelepon Menteri Kesehatan tanya, Pak Iwan, ini turun bener nggak? Nah, saya bilang, saya berharap benar gitu. Karena kalau benar turun, artinya ya kita membaik kondisinya. Tapi kita mesti hati-hati juga karena jumlah tesnya turun nih. Ya masalahnya di akhir-akhir ini jumlah tesnya berkurang nih. Ya, kita masih evaluasi lagi nih. Turun ini benar turun nggak sih kasusnya gitu kan? Nah, ya semoga aja benar turun ya. Kalau turun itu bagus kan kasusnya kita makin menuju ke arah terkendali. Nah, tapi masih dievaluasi lagi. Nah, secara perhitungan di dalam epidemiologi kita punya perhitungan untuk wabah namanya angka reproduksi efektif. Ini sebetulnya adalah satu orang yang COVID positif rata-rata menularkan ke berapa orang ya selama dia masih sakit gitu. Nah, saat ini memang penularan sudah berkurang, angka reproduksi 1,03 ya. Satu orang rata-rata menularkan ke 1,03 atau ngitungnya susah lah kalau satu orang. 100 orang yang COVID positif dia akan menularkan ke 103 orang. Jadi kalau yang 100 ini sembuh, penggantinya 103, jadi masih nambah terus, masih belum turun. Nah, kita harus mencapai angka reproduksi efektifnya tuh di bawah 1 supaya jumlahnya turun terus gitu sampai ya mudah-mudahan minim sekali atau habis gitu ya. Nah, sekarang gimana kita cara mengendalikan wabah ini? Nah, ini sekarang udah banyak diketahui. Cara mengendalikan wabah ini adalah yang pertama adalah kita harus mengurangi risiko terinfeksi. Gimana caranya? Ini protokol kesehatan dan pelacakan. Nah, kemudian kontak antar orang. Gimana? Ya penduduk itu dibatasi pergerakannya dulu. Nah, ini yang kita kenal dulu PSBB, terus PPKM, sekarang PPKM mikro. Yang ketiga, memberikan kekebalan. Gimana caranya? Vaksinasi atau terinfeksi. Jangan kekebalannya karena terinfeksi dong ya, karena beresiko untuk jadi berat atau meninggal. Tapi kekebalannya diberikan dalam vaksinasi. Jadi ada 3 cara utama untuk mengendalikan wabah ini. Nah, semua ada buktinya. Nah, kita lihat gini. Sebelum ada vaksin, beberapa negara itu sudah berhasil mengendalikan wabah COVID-19 ini ya. New Zealand, Australia, Singapura, Korea. Sebelum ada vaksin. Ya bahkan Australia itu bisa kasus dengan protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan itu efeknya besar loh. Kalau kita pakai masker aja, masker kain, itu resiko kita untuk terinfeksi turun hampir setengahnya. Pakai masker medis, turunnya lebih banyak lagi, 70% resiko untuk terinfeksinya. Ya. Kalau kita jaga jarak, turunnya lebih jauh lagi nih, 85%. Ya. Jadi dari penelitian yang ada, protokol kesehatan tuh efeknya besar untuk mengurangi resiko tertular ya. Nah, tapi gini, tapi ini perlu kerjasama semua orang karena kalau kita mau berhasil, itu semua orang harus pakai masker di tempat umum ya. Karena apa? Kalau hanya yang lagi sakit nih, yang bersin yang batuk-batuk pakai masker, yang nggak sakit nggak pakai masker, betul, ini mengurangi
kemungkinan terinfeksi 50% dia. Kalau dia aja pakai masker, yang batuk nggak pakai masker, ini juga mengurangi 50%. Kalau dua-duanya pakai masker atau semua orang pakai masker, itu mengurangi terinfeksi sampai 75%. Jadi banyak. Nah, tapi kalau kita mau mengendalikan wabah ini dengan masker, itu artinya di tempat umum, di banyak orang berkumpul, 75% harus pakai masker. Jadi harus tinggi cakupan pakai maskernya. Ya, nggak bisa sedikit-sedikit. Terus, bukannya banyak yang pakai masker. Iya, tapi pakainya gimana? Karena ini harus pakai masker dengan benar. Jadi, keluar di kantor, sekolah harus pakai. Kenapa di Jabodetabek banyak klaster perkantoran waktu itu? Karena seringkali di kantor dilepas maskernya. Kan sama teman saya kenal dia nggak apa-apa. Tapi ingat, banyak yang nggak bergejala gitu ya. Nah, masker harus menutup mulut, hidung, dan dagu. Ya. Terus, bagian depannya nggak boleh dipegang-pegang. Karena kalau ada percikan liur droplet dari orang yang ada virusnya kan di depan situ ya. Nah ini juga nih. Ini yang kemarin juga contoh dari para pejabat kita kurang bagus sih. Saat bicara masker harus tetap dipakai. Betul suaranya akan lebih kecil atau akan berubah, tapi kan masih bisa didengar gitu ya. Nah juga sebetulnya kalau nyanyi gitu misalnya, itu juga harus pakai maskernya gitu ya. Karena kalau menyanyi itu dropletnya lebih jauh lagi tuh. Dropletnya lebih jauh lagi ya terbangnya. Nah, kemudian nggak boleh turun ke leher, ya. Justru kalau turun ke leher itu resikonya makin tinggi karena apa? Bayangkan kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang COVID ya, kita nggak tahu, kita pakai masker, kan kita pakai masker nih, ya nggak masuk kan virusnya ke hidung dan mulut kita. Tapi kan ke leher kita ada dong. Terus kita turunin nih maskernya waktu makan ke leher, bagian dalamnya nempel ke leher ini. Ya itu virusnya dapat jalan tol dong. Bagian dalam sini masuk langsung. Ya. Jadi nggak boleh turunin ke leher. Kalau mau dilepas untuk makan, lepas, benar-benar lepas. Ya. Nah, kemudian ini juga saat makan ini sering terjadi penularan. Jadi harusnya kalau kita di kantor, kita perlu makan ya. Terus banyak orang yang atau sosialisasi. Jadi makan kan masker harus dilepas dong, nggak mungkin makan maskernya dipakai. Ya udah, makan secepatnya selesaikan, habis itu maskernya pakai lagi, kalau perlu bicara ya dengan masker gitu kan. Nah, masker cadangannya harus dibawa, juga harus ada masker cadangan ya yang bersih, dan masker ini harus diganti kalau basah atau tiap 4 jam. Ya itu baru dia akan punya efek. Nah, kemudian yang kedua, yaitu yang kita bisa lakukan. Kita sebagai masyarakat kita bisa lakukan ya pakai masker di tempat umum gitu. Nah, kemudian tugas dari pemerintah sendiri sebetulnya adalah harus ada pelacakan. Ini kita masih kurang. Ini saya berapa kali ngomong dengan Bappenas, dengan kementerian gitu, dengan Menteri Kesehatan. Ini kita masih kurang. Jadi kalau ada orang yang COVID positif, dia dilacak, dia ketemu siapa saja dalam 1 minggu terakhir. Nah, orang yang dia ketemu, ya orang yang kontak erat, ya kontak erat itu maksudnya adalah siapa saja yang dia ketemu dalam jarak 1 meter atau kurang gitu kan, dalam waktu 15 menit. Nah, itu harus dilacak, siapa orangnya, harus ditelepon, harus tanya ada gejala atau tidak, kalau bisa harusnya dites. Ya, nah ini kita masih kurang. Ini contoh Jakarta nih, ya masih 1 orang dilacak. Yang dilacak 5. Padahal standarnya WHO itu 1 orang COVID positif harusnya 30 dilacak. Kita masih 5. Ya, jadi artinya banyak kelolosan. Belum lagi keterlambatan. Harus cepat juga, nggak boleh terlambat. Nah, ya ini tugas pemerintah dan kita juga sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita positif, kita wajib lapor ya ke Dinas Kesehatan Satgas. Nah, terus kewajiban mereka melacak. Tapi kita jangan menyembunyikan kalau kita positif gitu ya.
Kalau kita dilacak pun ya kita harus mau gitu kan. Ya, karena ini untuk mengendalikan wabah COVID ini di negara kita. Gitu. Nah, yang jadi masalah juga adalah pergerakan masyarakat. Virus ini ikut orang, ya, ikut orang. Ini saya dan teman-teman di FKM udah berkali-kali bilang ke pemerintah, jangan ada cuti bersama. Karena cuti bersama itu orang cenderung bepergian. Kecuali bisa menjamin cuti bersama orang nggak bepergian. Ya. Kenapa? Kalau orang bepergian, itu apalagi dengan angkutan umum, gitu, itu banyak berkerumun. Itu resiko penularan makin tinggi. Bagaimana masyarakat bepergian pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2021. Nih, kemana aja mereka ke banyak tempat nih ya. Nah, kita lihat akibatnya apa? Ini adalah, ini yang merah, kasus COVID-19-nya. Ya, kasus baru. Yang ini yang abu-abu ini pergerakan orang naik turun ya dibandingkan dengan Maret 2020. Kemudian ini yang diarsir adalah cuti-cuti bersama. Kita lihat aja polanya nih ya. Begitu ada cuti bersama nih ya. Nih sejak tahun 2020 lihat kasusnya naik. Idul Adha naik, 17 Agustus naik. Ini udah turun bagus. Maulid Nabi cuti bersama naik pesat. Ya. Terus ada lagi cuti Natal naik lagi. Mudah-mudahan bisa menolong. Nah, jadi 4 kali cuti bersama, 4 kali diikuti oleh kenaikan kasus gitu kan. Sehingga akhirnya yang terakhir itu pemerintah memutuskan nggak ada cuti bersama gitu kan. Ya, yang terakhir. Sebetulnya bukan cuti bersamanya yang masalahnya, tapi orang yang bergerak antar provinsi, orang yang bepergian untuk liburan itu. Ya. Nah, kemudian, wah sekarang senang ada vaksin. Vaksin bagus, vaksin akan membantu. Tapi vaksin ini bukan senjata pamungkas dengan vaksin semua beres ya. Karena nggak ada vaksin yang 100% efektif. Jadi vaksin itu ya 65%, 70, 80 efektivitasnya ya, nggak akan bisa 100%. Sehingga dia harus bersama-sama nih. Ini ilustrasinya adalah keju ya. Nih, bolong-bolong ini ditumpuk banyak, ya akan ketutup juga bolong-bolongnya. Jadi sama nih seperti kita kalau lakukan jaga jarak, cuci tangan, itu ada bolong-bolongnya masih bisa kemungkinan tertular, tapi kalau kita lakukan bersama-sama, kemungkinan kita untuk tertular akan semakin kecil, hampir tidak ada ya, kalau semua ini dilakukan, intervensi ini dilakukan secara bersama-sama. Ini ada yang tanggung jawab kita, perorangan, ada tanggung jawab kita sebagai masyarakat, sebagai kelompok. Nah, vaksin kita lihat. Nah, vaksin, ini waktu Sinovac datang ramai dibahas. Ya cuma 65% gitu. Ya, padahal WHO mengatakan bahwa untuk COVID, kalau efikasi vaksin di atas 50% bisa dipakai. Sinovac itu 65%. Nah, kita mesti ngerti dulu, apa sih yang disebut efikasi vaksin? Nih. Jadi kalau efikasi itu maksudnya adalah berapa banyak resiko kita untuk terinfeksi berkurang ya karena vaksinasi itu. Relatif terhadap resiko kita kalau nggak divaksin. Nah, tapi pada saat dilakukan penelitian ya, kalau di aplikasi di masyarakat bisa lebih kecil. Nah, jadi praktisnya gini, efikasi vaksin yang kita pakai sekarang, Sinovac 65%, artinya apa? Artinya orang yang memperoleh vaksin Sinovac, resiko untuk terinfeksi COVID-nya berkurang 65% dibandingkan dia tidak divaksin, jika dia tidak divaksinasi. Atau resikonya jadi tinggal sepertiganya, ya karena dia ya. Atau kalau dia nggak divaksin, resikonya itu 3 kali lipatnya. Ini banyak loh penurunannya, ya. Ini banyak penurunan seperti ini, ya.
kita minum obat anti kolesterol supaya nggak sakit jantung koroner aja, resikonya berkurangnya nggak sampai segini banyak. Ya, jadi ini banyak sebetulnya. Sononya sih. Dari sononya ya? Oke. Nah, terus ini saya nggak perpanjang lebar ya, tapi ini nanti bisa dilihat aja di slide-nya. Jadi ini yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, siapa saja yang boleh menerima vaksin COVID-19. Jadi ada screeningnya. Jadi memang pemerintah mengusahakan sebanyak mungkin orang mendapatkan vaksin. Jadi semudah mungkin mendapatkan vaksin. Tentunya dengan memperhatikan keamanannya. Ada beberapa orang yang tidak boleh dapat ya. Misalnya yang lagi sakit berat, yang tekanan darahnya 200 gitu, itu ada kita bisa lihat aja dengan panjang lebar di sini ya. Tapi ini ada syaratnya nih yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pemerintah kan sudah menetapkan bahwa vaksinasi ini adalah gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi buat apa sih vaksinasi? Jadi gini, kita harus melihat vaksinasi itu untuk melindungi diri kita ya, dan juga masyarakat negara ini ya, untuk mencapai, ini juga istilah yang sering terdengar sekarang, herd immunity ya. Ini tujuan jangka panjang, tujuan ideal. Herd immunity itu maksudnya adalah kondisi di mana COVID ini hilang lah, boleh katakan. Ada cuma sedikit sekali gitu kan ya. Dan kita hidup normal seperti sebelum ada wabah. Nah, bisa dicapai dengan vaksinasi, cuma perlu vaksinasi yang tinggi. 70, 80, 85% perlu cakupannya. Tinggi loh, di Indonesia 80% dari 260 juta tuh 220 juta yang perlu vaksin. Ya. Jadi nggak akan selesai dalam waktu cepat. Ya. Butuh waktu. Nah, tujuan jangka pendeknya itu bukan herd immunity sebetulnya, tapi adalah wabah ini terkendali. Wabah itu terkendali maksudnya adalah jumlah kasusnya turun terus. Kita sudah bisa beraktivitas lebih enak, ya, tapi tetap harus melakukan protokol kesehatan. Ya, kita belum bisa hidup normal seperti sebelum ada wabah. Nah, ini ya. Ini kalau wabah, kalau herd immunity semua ini hilang, udah nggak ada nih yang keju ini udah nggak ada semua. Tapi kalau wabah terkendali kita harus lakukan ini semua, ya, supaya jumlah lagi, bahkan ya, kegiatan sosial dan ekonomi sudah bisa berjalan pada saat wabah terkendali. Nah, jadi ini, kapan katanya saya ditanya nih sama Pak Pena sama kantor staf presiden, kapan Pak? Ya, tergantung kapan kita mulai vaksinasi dan program vaksinasi kita lancar atau tidak, ya. Nah, jadi ini perhitungan saya dan teman-teman. Ya, herd immunity itu lama. Ini herd immunity itu Maret atau April 2022. Ya. Itu pun masih tanda tanya, artinya semua harus berlangsung dengan baik, program vaksinasinya itu Maret April 2022. Jadi masih tahun depan, masih setahun lagi gitu kan. Tapi wabah bisa terkendali Oktober, November. Pada saat cakupan vaksinasi 40-an% udah bisa nih wabah terkendali. Artinya kegiatan sosioekonomi bisa berjalan dengan, tapi protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Nah, tantangannya apa vaksinasi? Tantangan vaksinasi itu adalah masyarakat percaya nggak sama vaksin ini? Ini kondisi November tahun lalu ya, semoga sekarang sudah berubah, itu 75% rakyat Indonesia yang menyatakan mau menerima vaksin ini. 25% lagi kebanyakan masih ragu-ragu. Ragu-ragu ini bahaya nih, ragu-ragu ini bisa jadi nggak mau, ya, bisa juga jadi mau ya kalau mereka makin percaya. Alasannya apa? Dari yang ragu-ragu ini alasannya tidak yakin keamanan, tidak yakin efektif, takut efek samping, tidak percaya, ada keyakinan agama nih teman-teman kita yang Muslim sering khawatir bahwa halal atau tidak gitu ya. Nah, ini. Jadi kita lihat ini yang paling besar. Jadi gini sebetulnya, vaksin ataupun obat
itu baru boleh dipakai untuk rakyat di Indonesia ini setelah ada persetujuan Badan POM. Badan POM akan mengkaji yang pertama keamanan, berikutnya efektivitas. Jadi keamanan dulu. Dan Badan POM itu mengkaji bukan sendiri, tapi dia akan mengundang para pakar untuk membahas. Nih, Sinovac nih, ini hasil penelitiannya. Coba dilihat apakah ini aman, apakah ini efektif. Boleh nggak dipakai? Ya. Nah, jadi artinya kalau vaksin itu sudah mendapat persetujuan Badan POM, dan sampai sekarang Badan POM saya masih percaya itu adalah lembaga yang integritasnya tinggi, artinya keamanan dan efektivitasnya sudah terjamin. Ada yang efek samping. Ada obat dan vaksin yang tidak ada efek samping. Jadi sebetulnya bukan efek samping, kita namakan sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu di negara mana ada yang habis divaksin terus meninggal atau apa? Bisa ada, betul, bisa ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Bisa ada. Tapi itu kecil. Ya sampai sekarang dimonitor pun kejadiannya kecil ya. Sampai saat ini dari program vaksinasi yang sudah dilakukan di Indonesia, yang paling banyak kejadian ikutannya itu nyeri tempat suntikan biasa karena kita disuntik ya, demam ringan atau nah ini satu yang banyak nih, ngantuk katanya. Ya. Ya, itu yang banyak gitu. Jadi bukan efek samping yang berat ya sampai sekarang. Nah, itu yang bisa saya berikan, yang lainnya nanti rincinya bisa kita diskusikan. Saya kembali ke Chris sebagai moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya yang nanti juga mungkin akan disambut dengan banyak pertanyaan yang memang sudah masuk. Baik, sebelum kita masuk ke dalam acara pertanyaan, pada saat ini saya beri kesempatan kepada Ibu Lia atau Cilaicu yang akan memberikan kesaksian atau sharing seputar dengan terpaparnya beliau dengan COVID-19. Silakan Ibu Lia. Mute. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Saya di Desember tahun 2020 di tanggal 10 saya merasakan tidak enak badan sebenarnya. Ya, 2 hari saya nggak enak badan, yang saya pikir flu biasa. Tapi ketika tanggal 12 saya PCR atau swab, itu membuat saya kaget ketika hasilnya tanggal 13 menjadikan saya terkejut sekali karena saya hasilnya positif. Itu menjadikan saya kan bingung, kenapa sih positif? Karena saya tidak merasakan apa-apa. Setelah itu saya merasa gini, saya mesti konsultasi sama dokter. Nah, di dalam gereja kita kenal dan dengan Dokter Stio. Saya telepon dia, saya kirim hasil swab saya, dan dokter membaca itu juga dia kaget. Lah, kenapa kamu punya CT rendah sekali, Cuk? Tanya. Oh, itu ya. Kenapa, Dok? Wah, kamu itu, saya kira harus isoman sendiri di rumah ya, Dok ya. Terus dia menyarankan saya, kamu nggak bisa di rumah, Cuk. Ketika CT kamu rendah 15,37 itu bahaya. Dan saya disarankan untuk dimasuk rumah sakit. Nah, saya juga bingung dong masuk rumah sakit dengan cara bagaimana. Tapi itu menjadi satu bantuan lagi dari Dokter Mirah, anak dari Dokter Stio yang membantu saya. Dia bilang, ini tetap harus masuk rumah sakit dan saya bantu untuk mencarikan rumah sakit. Dan itulah terjadilah saya dicarikan rumah sakit dengan dapat di rumah sakit Hermina di Sunter. Nah, ketika saya masuk ke dalam sana, saya biasa di UGD, saya menjalankan pemeriksaan darah, tekanan, pemeriksaan torak, EKG, semua saya jalankan dengan itu
Dan saya juga merasakan tidak ada rasa apa-apa saya dalam hal pemeriksaan itu. Oke-oke aja badannya, cuman nggak enak badan. Tapi ketika itu saya juga dibilang diopnan ya Bu ya. Ibu harus diopnan karena ini CT-nya rendah sekali. Ya itu saya bilang ya saya siap diopnan di dalam rumah sakit. Cuman saya kontak lagi ke Dokter Setio. Dok saya diopnan, tapi dengan satu kamar berapa orang dok? Oh saya ketemunya orang COVID lagi dong nanti. Saya minta dong dengan kamar satu orang. Dia bilang nggak bisa cu, itu kan biar KT COVID masing-masing punya standar untuk menjaga. Karena di dalam perawatan juga tetap kamu menjalankan protokol kesehatan. Oke lah saya masuk. Nah, selama saya di rumah sakit tanggal 13 Desember, saya memang terima obat virus, terima obat-obat yang lain dengan keyakinan saya yakin itu obat virus yang benar. Tapi memang ketika saya mengkonsumsi obat-obat itu, saya mengalami lambung saya sakit yang luar biasa deh. Sakit dan badan bukan tambah enak, tambah ngilu. Dan saya konsultasi dengan dokter yang di sana yang memegang saya. Dia bilang, oh itu biasa Bu, kena lambung. Dan dikasihlah ke saya obat lambung. Selama saya dirawat, saya tiap pagi di temperatur saya suhu bagus, tekanan darah bagus, darah saya oximeter biasanya juga bagus. Dokter juga bilang kamu cuman virus di dalam badan, cuman yang lainnya oke. Lain dengan teman saya di sebelah itu, dia itu mengalami kehilangan penciuman, rasa, kekentalan darah. Ya itu saya puji Tuhan karena saya mengalami efek sakit lambung. Nah itu saya jalani selama kurang lebih tanggal 21 saya diizinkan pulang. Selama di rumah sakit saya mengalami 3 kali swab. Ya, tapi saya tidak tahu hasilnya karena hasilnya dia bilang menjelang nanti. Ketika tanggal 21 saya disuruh pulang pun saya belum dapat hasil yang terakhir. Dan hasil ke-1, ke-2 saya tetap positif dan dia menganjurkan saya pulang, isoman di rumah dan nanti PCR lagi atau swab. Itu saya jalani selama isoman, saya jalanin lagi swab saya di tanggal 27 bulan 12 masih positif. Di tanggal 5 Januari juga masih positif. Dan ketika itu saya tanggal 7 bulan 1 2001 saya swab lagi dengan mudah-mudahan negatif. Tapi itu terjadi hadiah yang terindah dari Tuhan, saya mendapatkan hasil yang negatif. Dan saya merasakan semua ini juga yang saya alami itu menjadi suatu Tuhan membantu saya dalam penyembuhan ini, memberikan saya motivasi bahwa COVID-19 ini atau Corona ini ada di dalam saya dan saya sanggup berjalan bersama dengan Tuhan untuk mengalami ini. Ya, yang pasti ketika kita mengalami COVID ini kita nggak boleh stres. Kalau stres itu yang membuat kita lebih turun dan kita juga harus makan makanan yang bergizi, ya. Dan kita juga harus menyerahkan diri pada Tuhan dan mempunyai hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat, hati yang gembira juga membuat kita mempunyai satu positif dalam pikiran kita. Saya juga memberikan kepada kita semua, jagalah kesehatan kita masing-masing. Jangan bilang corona itu sepele. Karena corona itu ketika kita mengalaminya, baru kita mengetahui bahwa virus itu virus yang luar biasa. Dengan gejala yang berbeda-beda. Karena saya yakin kita walaupun kena corona atau virus COVID-19 ini, gejalanya yang tidak sama. Dan saya itu alami dengan kepercayaan saya dapat COVID Corona ini yang membuat saya terpapar di dalam rumah sakit perawatan selama 8 hari dan di rumah. Kurang lebih saya hitung-hitung sebulan saya baru mempunyai hasil yang negatif. Dan ketika itu kita boleh menjaga jarak antara keluarga. Jangan menganggap corona itu sepele. Dan kita harus tetap waspada dan menjaga kesehatan kita dengan 3M. Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan sekarang juga ada 5M. Ya, menjauhkan kerumunan dan apa segala macam. Itu menjadi suatu, seperti Dr. Iwan ngomong,
ketika kita menjaga jarak dengan satu dengan yang lain dan mengurangi kegiatan kita yang tidak penting, itu menurunkan penularan kita. Biar kesaksian saya ini juga boleh memberikan satu pandangan bahwa jangan takut kalau kita sudah kena COVID, tapi biarlah kita melawan COVID itu bersama-sama dengan tetap menjaga kesehatan kita. Terima kasih Ibu Tris. Baik, terima kasih Cilecu untuk kesaksiannya, untuk sharingnya. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Doni Chang yang juga merupakan penyintas. Silakan Pak Doni untuk boleh membagikan pengalamannya, untuk membagikan sharingnya buat kita semua pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semua, nama saya Doni. Salam sehat juga ya buat semua ya. Orang yang cukup meremehkan COVID ini, contohnya pada tanggal 20-an 21 Desember, istri saya tuh berasa badannya panasnya naik, berasa nggak enak, badannya ngilu-ngilu seperti itu. Terus saya bilang sama istri saya, nggak mungkin dong suhu kamu naik 37,5 terus berasa badan itu kita swab, bayangin aja berapa biayanya yang kita akan keluarkan kalau setiap kali berasa badannya enak kita swab. Nah, saya sempat argue tuh sama istri seperti itu kan. Nggak lama selang 2 hari saya dapat informasi dari kantor bahwa salah satu marketing saya terinfeksi, terpapar COVID-19. Oleh karena itu mau saya sama istri ya kita tes lah. Kita tes swab dengan sangat terpaksa saya lakukan seperti itu. Saya masih pede, tapi hati deg-degan. Begitu keluar hasilnya ternyata ya saya dan istri positif terpapar. Nah, moral story-nya yang dari bisa diambil dari saya gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin sih. Saya pribadi pun nggak tahu kenanya di mana. Yang merasakan gejala itu awalnya istri saya yang nggak pernah keluar dari rumah seperti itu. Nah, setelah saya terpapar COVID-19 dengan CT value yang cukup rendah, itu di 10 ya, 10, saya masih belum ngerasain gejala-gejala yang berat. 1 hari setelah itu badan saya berasa ngilu, kurang lebih 2 hari lah, kayak kita habis kerokan, tapi kerokannya benar-benar dikerok banget gitu. Jadi benar-benar lentak badannya. Terus saya berasa 1 hari lemas, capek. Ada sakit kepala yang berkepanjangan. Seperti itu. Nah, karena saya orangnya cukup preventif atau gimana, begitu kita terpapar COVID-19, ya langkah yang paling pertama saya lakukan adalah saya langsung konsultasi ke dokter paru. Saya istri ke dokter paru, langsung ngobrol sama dokter paru. Ternyata kita berdua itu dapat satu comfort dari dokter paru yang bilang kita, kondisinya begini, coba ronsen toraks saja, nggak usah khawatir. Akhirnya kita dikasih obat-obatan. Sampai pulang ke rumah, nah yang saya mau sharingin dari kesaksian saya adalah sampai di rumah saya galau, apakah harus isolasi di rumah? Tapi nggak mungkin ada anak-anak dan orang tua. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari hotel, mau isolasi di hotel. Ternyata nggak gampang loh nyari hotel buat isolasi. Karena saya pribadi sangat ragu sekali dengan fasilitas pemerintah yang dikatakan Wisma Atlet, tempatnya berkumpul. Karena notabene kan dibilang nanti lu masuk ke sana sehat, keluarnya malah parah. Terus fasilitas orang-orang yang rame-rame seperti itu pasti hancur lah. Setelah bergumul, berdebat lagi sama istri sayanya yang bandel, istri ngomong, coba aja deh kita kontak Satgas COVID, coba aja dilihat. Kalau memang kita dapat slot di Wisma Atlet, ya berarti memang Tuhan tentuin kita ke sana. Kalau enggak, ya udah kita usahakan cari di hotel. Ternyata saya cari hotel nggak dapet. Begitu daftar, besokannya dikabarin, Pak Doni ada slot kosong nih. Saya juga nggak nyangka. Istri sama Bapak tolong ya ke puskesmas, nanti kita berangkat siang-siang naik ambulan ke Wisma Atlet. Di situ mulai tuh takutnya fasilitasnya jelek lah, ginilah, makannya nggak kurus, apa segala macam. Ternyata di luar dugaan saya dan istri itu dapat 1 unit apartemen, lengkap dengan living room, kamar 2, ada dapur,
ada pantry, terus buat ngeringin baju segala macam itu lengkap. Dan kita akhirnya merayakan salah satu tahun baru yang cukup oke lah, mungkin karena gratis ya. Terus untuk makanan itu terjamin. Jam 6 pagi makanan udah siap. Jam 12 siang makanan udah siap. Jam 6 juga makanan udah siap. Kita mau gojek dari luar pun bisa. Saya kena COVID malah tambah gemuk karena hampir tiap hari order nasi campur ya, Bu Listi mungkin tahu. Seperti itu. Nah, yang saya pengen info ke teman-teman adalah kalau misalkan kita terpapar COVID-19, jangan ragu-ragu untuk kontak ke Satgasnya. Karena fasilitas yang pemerintah kasih di Wisma Atlet itu, menurut saya, itu more than enough. Tapi benar nggak ada teman-teman yang bilang, oh Wisma Atlet begini, begitu, begini, makanannya nggak enak, apa segala macam. Betul, ada. Nah, kebetulan gejala yang saya rasakan adalah penciuman saya hilang. Tapi teman saya ada yang apa yang dia makan rasanya asin semua. Saya juga nggak ngerti tuh, mesti nanya ke dokter Iwan kali itu. Ya kan, suaminya makan apapun rasanya asin semua. Istrinya makan apapun nggak berasa apapun. Nah, saya salah satu yang cukup beruntung masih bisa merasakan, dan jangan ragu-ragu untuk kontak ke Satgas COVID untuk isoman di Wisma Atlet. Sama ada satu lagi nih, banyak orang yang bilang mengenai Wisma Atlet, oh Wisma Atlet mah kita nggak diurusin, nggak ada dokter yang ngontrol kita, nggak ada dokter yang ngecekin kita. Nah, ini saya mau rubah paradigmanya gini ya. Wisma Atlet itu yang saya nangkep dari dokter adalah, sama dari Satgas COVID adalah tempat kita untuk isolasi mandiri. Oke, kita di karantina. Bukan kita ke sana kayak dirawat, jam kunjungan dokter 1 hari 2 kali, dicekin suster. Nah, kalau kayak gitu mau seperti itu ya bayar aja. Ya kan? Tapi apakah di Wisma Atlet disediakan tim dokter? Yes, disediakan. Cuma bedanya kita harus lebih proaktif. Contohnya, makan nggak enak nih, perut mules, langsung cekatan. Kita turun ke bawah, kita ngomong sama dokternya. Dokternya langsung ngomong, oh ya ini nih apa namanya, kamu dikasih obat anti mules. Seperti itu. Ya, terus misalkan sakit kepala, kita dikasih paracetamol. Dan sebagainya. Jadi kalau dari saya, info ke teman-teman, jangan terlalu takut dengan konteks Wisma Atlet, tempat berkumpulnya orang COVID yang horor. Saya dan istri di sana cukup menikmati banyak pagi-pagi kita jalan, ketemu di sana juga orangnya senyum-senyum, bercanda, ketawa, jadi sama sekali nggak horor. Seperti itu sih. Dan yang paling penting yang benar yang Bu Lia ngomong ya, Cilaicu ngomong ya, mindsetnya sih. Saya begitu terkena COVID, nomor 1 yang di pertanyaan saya adalah, kalau saya lewat, gua kemana? 1. Kalau pertanyaan itu kita udah kejawab, kedua, ketiga, keempatnya udah agak tenang. Ya kan? Berapa warisan yang tinggalin ke anak? Tapi balik lagi, ini kan ke mindset positif kan. Saya mencoba untuk bilang ke istri atau meyakinkan diri sendiri, ya udahlah kita honeymoon. Kamu nikah sama aku 12 tahun belum pernah honeymoon, akhirnya gara-gara COVID ini kita ada time berdua lah untuk ngobrol ya, bukan yang aneh-aneh ya, seperti itu sih. Sama ada satu lagi benefit dari COVID adalah, saya dari dulu mau donor darah nggak pernah bisa. Selalu ditolak saya donor darah. Ntar darahnya kental lah, ini apalah, SGOT-nya tinggi, apa segala macam lah ya. Setelah COVID saya belajar hidup sehat, makan vitamin terus. Kemarin ada yang butuh plasma, saya datang ke PMI dengan kekhawatiran karena kan nggak pernah donor darah ya kan. Ternyata saya dites, saya cek, bisa nggak dok? Nggak kental sih, encer. Saya kaget. Tapi tunggu ya 45 menit lagi ya, kita cek lagi ya. Ternyata antibodi dan plasma saya bagus. Nah, jadi sebenarnya COVID itu melatih kita untuk hidup, buat saya pribadi hidup lebih sehat sih ya. Teratur makan vitamin, banyak minum air putih, seperti itu. Itu aja sih kalau dari saya sih ya. Sama yang paling penting ya yang teman-teman GKI Bungur selalu ingetin, ya support, jangan lupa doa sih. Dari saya rasa cukup ya, titik beratnya Wisma Atlet ya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Pak Doni untuk sharingnya.
kita boleh belajar dan puji Tuhan. Ada berkat di setiap musibah atau persoalan yang kita alami karena Tuhan boleh berserta dengan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin bertanya boleh direct message di question, bisa bertanya kepada Pak Doni ataupun kepada Ibu Lia ataupun kepada Dr. Iwan. Pada saat ini kita akan cukup punya waktu luas, sekitar 50 menit kita akan masuk di dalam session tanya jawab. Bisa di WhatsApp saya sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Saya akan boleh membacakan dua pertanyaan ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ditujukan juga kepada Dr. Iwan. Baik, yang pertanyaan pertama. Mengapa beberapa minggu terakhir ini jumlah yang dites menurun, Pak Dokter? Bagaimana dengan angka penurunan kasus COVID secara global yang dilaporkan juga? Sudah menurun cukup drastiskah? Apakah juga karena jumlah tes yang menurun? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Jika saya kontak dengan orang yang positif COVID-19, berapa lama kemudian sebaiknya saya melakukan PCR test? Apakah langsung di hari yang sama saat saya kontak? Apakah hasilnya valid? Bagaimana jika pakai swab antigen? Berapa hari kemudian baru efektif saya lakukan tes? Mungkin dua pertanyaan itu dulu dokter ya, yang boleh dijawab dari pertanyaan yang saya terima. Ya, yang pertama tadi itu memang bikin kita bingung ya. Saya ditanya Menkes juga, Pak ini benar turun nggak Pak? Nah, saya bilang saya nggak berani jawab karena jumlah tesnya turun. Jadi saya perlu mengamati. Nah, kemudian kita diskusi. Kenapa jumlah tesnya turun? Nah, jumlah tesnya turun memang itu ada masalah di sistem pelaporannya, di IT sistemnya. Nah, kemudian yang kedua adalah karena sekarang itu ada dua tes PCR dan antigen. Artinya antigen itu resmi boleh dipakai di Indonesia. Nah, itu pelaporannya yang antigen itu belum jelas apakah dijadikan satu apa enggak. Nah, karena itu belum jelas makanya yang dilaporkan tuh banyak PCR. PCR-nya turun karena kan sebagian digantikan antigen, sedangkan antigennya belum dilaporkan gitu. Termasuk hasilnya. Jadi itu yang menyebabkan turun. Nah, di dunia sendiri secara global betul turun. Nah, kalau di dunia itu bisa disebabkan juga karena negara-negara besar itu cakupan vaksinasi udah tinggi. Ya kan udah banyak, udah jutaan yang divaksinasi ya, sehingga itu juga akan membantu turun. Yang kedua berikutnya adalah orang yang terinfeksi, karena orang yang terinfeksi juga akan punya kekebalan ya, sama kan dia sebetulnya vaksinasi alami ya, cuma lebih beresiko kan kalau terinfeksi karena bisa jadi berat gitu kan. Nah, itu juga kan yang terinfeksi semakin banyak, artinya yang punya kekebalan alami karena terinfeksi, baik yang bergejala maupun yang nggak bergejala juga semakin banyak gitu kan, sehingga itu secara global juga bisa turun. Nah itu, jadi kita masih tunggu nih beberapa saat lagi sampai pelaporan tesnya nih beres, artinya antigennya kita dapat juga, antibody PCR-nya dapat, kemudian kita akan evaluasi lagi apakah benar turun apa enggak. Ya kita sih berharap turun ya memang kasusnya. Yang kedua tadi tentang kalau kita terpapar. Jadi gini, dari penelitian yang ada sekarang itu penularan COVID itu terjadi paling besar antara hari ke-0 sampai hari ke-4. Ya, jadi 4 hari pertama tuh paling besar gitu kan. Nah, sehingga kalau kita terpapar, ya kalau kita mau periksa, kalau langsung periksa mungkin masih negatif ya. Ya, sekitar hari kedua sampai hari ke-4 kita periksa itu yang paling efektif. Kemudian antigen. Antigen bisa dipakai. Antigen sudah resmi boleh dipakai untuk melihat kita terinfeksi apa enggak. Nah, antigen itu cuma masalahnya itu kan dia cepat naiknya, tapi cepat juga turunnya ya. Tapi kalau kita mau lihat terinfeksi apa enggak, antigen bisa dipakai, nggak masalah gitu kan. Ya, jadi selain PCR, antigen juga bisa dipakai. Ya sama, waktu pemeriksaannya ya sekitar 2-4 hari setelah biasanya.
Nah, tapi selama kita belum periksa, itu artinya kita harus isolasi ya. Kita harus isolasi itu, karena kita jadi misalnya kita belum periksa nih ya, terus kita nggak isolasi, bisa jadi kan kita belum tahu hasilnya, kita bisa menularkan ke orang lain gitu kan. Itu harus isolasi sebelum kita tahu hasilnya gitu. Oke. Baik, kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih untuk Dr. Iwan. Saya bacakan 3 pertanyaan. Sekarang ada berita tentang COVID B117. Apa bedanya dengan COVID-19? Apakah lebih parah? Pertanyaan berikutnya, ada info yang mendefinisikan efikasi 65% untuk vaksin Sinovac adalah bila ada 100 orang yang divaksin, 65 orang akan mengalami peningkatan imun dalam tubuhnya, sedangkan 35 orang lainnya tidak akan naik imun tubuhnya dan masih akan tertular COVID-19. Apakah info ini benar? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah oximeter bisa menunjukkan gejala awal walaupun orangnya merasa sehat? Iya. Jadi gini, kan memang kemarin kan ada berita bahwa di Indonesia sudah ada tuh ya mutasi virus yang dari Inggris B117. Nah, jadi gini, virus itu pasti bermutasi, itu pasti terjadi. Nah, yang jadi persoalan mutasinya itu jadinya seperti apa kan? Apakah dia lebih menular, lebih berat gejalanya? Nah, dan kalau dilihat yang mutasi yang ke Inggris ini yang B1 lebih menularkan gitu ya, lebih menularkan sehingga penularannya lebih cepat gitu. Nah, tapi dari segi vaksin itu masih tetap efektif vaksin yang sekarang gitu. Yang kita khawatirkan kan kalau mutasinya itu kebal juga, si virusnya kebal terhadap vaksinnya gitu kan, itu artinya vaksinasinya jadi percuma gitu kan. Yang sekarang enggak gitu. Nah, tapi meskipun mutasi kalau kita lakukan protokol kesehatan, ya dia akan tercegah juga, tercegah kita nggak ketularan dong. Karena kalau kita lakukan protokol kesehatan, misalnya pakai masker, benar-benar kita proteksi virusnya nggak masuk gitu kan, ya. Nah, tuh. Nah, berikutnya tadi yang kedua tentang apa tadi? Efikasi dok, 65% itu. Bukan begitu. Efikasi itu bukan artinya kalau 100, 65 terlindungi 35. Enggak, bukan gitu. Jadi resiko yang sudah divaksin untuk terinfeksi COVID itu berkurang 65% atau tinggal sepertiganya dibanding kalau kita tidak divaksinasi gitu kan. Ya. Nah, berikutnya satu lagi tadi tentang oximeter dok. Nah, gini. Bisa sebagai parameter untuk menunjukkan gejala awal. Nah, gini. Salah satu kesulitan COVID-19 ini kan gejalanya bervariasi nih. Ya, gejalanya sangat mirip dengan flu yang biasa. Ya, kecuali yang tadi kalau hilangnya penciuman atau hilangnya pengecapan gitu ya. Itu cukup khas, tapi yang lain mirip seperti biasa. Nah, oximeter sendiri sebetulnya tujuannya adalah untuk melihat kadar oksigen di dalam darah. Ya. Nah, kalau kadar oksigen di dalam darahnya turun, artinya kan satu dengan oksigenasinya. Paru-paru bisa dari yang lain ya, tapi ada masalah kan. Nah, jadi oximeter dipakai di sini supaya kita bisa tahu ya kalau kadar oksigen dalam darah kita sudah rendah di bawah 95%, itu artinya kita harus segera ke rumah sakit gitu kan. Itu ada sesuatu dengan paru-paru kita atau dengan organ yang lain ya, sehingga oksigenasinya di dalam darah kurang gitu kan. Nah, dalam hal COVID itu untuk mencegah terjadinya hipoksia yang tidak bergejala gitu ya, kita kekurangan oksigen tapi kita tenang-tenang aja gitu kan, padahal oksigennya udah kurang. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ada yang belum atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan dilanjut di direct message ya kepada question. Saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya.
Dokter Iwan, bagaimana mengenai Lianhua? Apakah bisa sebagai obat juga? Oke. Kemudian yang berikutnya, apakah benar dengan berita yang beredar mengenai vaksin yang ada di Indonesia memiliki masa kadaluarsa akhir Maret 2021? Jika benar, apakah akan berpengaruh terhadap efektivitas vaksin tersebut? Ya, yang pertama soal obat ini ya. Kalau di dalam kedokteran yang dinamakan sebagai obat itu harus terbukti dari penelitian ya bahwa dia mengobati atau yang dikasih obat tersebut yang sembuh itu lebih banyak dibanding yang tidak diberikan. Nah, sampai saat ini belum ada yang terbukti sebagai obat untuk COVID-19 terbukti nggak ada. Jadi ya ada obat-obat diberikan karena orang sakit kan harus diberikan obat kan ya, yang menurut para ahli mungkin bermanfaat gitu. Termasuk yang tadi yang ditanyakan tadi itu buktinya tidak ada. Mau dipakai selama nggak berbahaya boleh. Jadi dia sebagai suplemen gitu silakan nggak apa-apa gitu. Nah, yang kedua pertanyaan. Nah ini banyak nih pertanyaan tentang vaksin yang kedaluarsa. Nah ini salah kaprah sebetulnya. Ya, jadi gini. Sebetulnya dari Sinovac sendiri mengatakan bahwa vaksin itu akan kedaluarsa tahun 2023, 3 tahun masa simpannya. Ya. Nah, tapi peraturan Badan POM di Indonesia itu mengharuskan untuk melihat kedaluarsa tuh nggak bisa pakai rumus gitu ya, nggak bisa lemas, tapi harus benar-benar diamati. Nah, Sinovac yang datang ke Indonesia, di Indonesia kan baru diamati 6 bulan. Jadi 6 bulan diamati, sampai 6 bulan tuh nggak apa-apa, vaksinnya nggak rusak. Sehingga lebih dari 6 bulan, nggak tahu menurut kriterianya Badan POM. Sehingga Badan POM menetapkan, ya udah kita kan tahunya sampai 6 bulan, ya udah deh, jangan lebih dari 6 bulan. Apakah kedaluarsa? Bukan, karena kita baru berhasil mengamati 6 bulan. Badan POM mau aman, supaya aman, oh ya deh kita jangan pakai lebih dari 6 bulan. Nah, jadi terus gimana? Nggak masalah sebetulnya, karena vaksin yang dibilang kedaluarsa ini udah hampir habis sekarang juga gitu kan. Sekarang udah hampir habis, jadi sebelum tanggalnya pun udah habis. Nah, yang berikutnya itu adalah vaksin dari batch berikutnya yang tidak kedaluarsa ya, yang masih lebih panjang, paling nggak masih 6 bulan lagi untuk dipakai. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi jangan ragu-ragu untuk divaksin ya, Bapak Ibu sekalian. Karena memang hanya 6 bulan shelf life-nya. Setelah itu ada lagi batch berikutnya ya dok. Nantinya mungkin shelf life-nya bisa lebih panjang karena pengamatannya lebih panjang kan. Sekarang kan gini, jadi Badan POM tuh nggak mau kita bilang shelf life-nya 1 tahun, 2 tahun, apa 3 tahun kalau pengamatannya baru 6 bulan dia bilang. Sebetulnya di dalam penelitian kita bisa pakai rumus, tapi Badan POM nggak mau. Dia maunya kalau kita bilang setahun shelf life-nya, kita harus mengamati setahun. Ya belum sampai lah, vaksinnya baru yang batch pertama baru 6 bulan, yang batch kedua mungkin bisa setahun nanti shelf life-nya udah sempat diamati gitu. Iya. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan pertanyaan berikutnya ya dokter. Bagi pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala, apakah ada kerusakan permanen yang terjadi pada organ pernafasan sebagai akibat dari terpaparnya COVID-19? Kemudian yang berikutnya, malam Pak Dokter mau tanya kenapa sebelum vaksin ada beberapa obat yang harus di stop dulu? Contoh obat pengencer darah. Lalu apakah ada suplemen tertentu yang harus juga di stop seperti omega? Karena itu biasanya kita tahu bahwa omega 3 itu dapat memperlancar peredaran darah. Terima kasih. Ya, tadi yang pertama apa tadi? Soal tentang apakah ada kerusakan permanen, baik yang terpapar dengan gejala berat ataupun gejala ringan. Jadi gini, kalau yang terpapar kemudian tidak ada gejala atau gejala ringan, pada umumnya nggak ada gejala sisa ya. Ya udah sembuh aja gitu seperti kita kena flu gitu ya. Nah tapi kalau yang ada gejala berat atau sampai masuk ICU, nah itu yang
lagi gitu. Jadi masih ada aja gejala sisanya. Nah, yang sulit ini adalah itu adalah meramalkan siapa yang tidak bergejala, siapa yang gejala ringan, siapa yang gejala berat, siapa yang akan meninggal. Ini masih susah nih di pihak medis, nih masih bingung lah ya, siapa yang ke situ gitu kan. Nah, jadi itu memang ada hal-hal yang kita belum ketahui gitu ya. Baik, kita lanjutkan yang pertanyaan berikutnya. Untuk masalah pengencer darah, Dok. Oh iya, apakah pengencer darah gini. Iya betul, ada beberapa obat yang harus dihindari, harus dihentikan dulu sebelum vaksinasi. Karena gini, karena kan kalau kita vaksinasi kan tujuannya untuk merangsang antibodi kita kan ya. Nah, ada beberapa obat-obat tuh yang menghambat bentukan vaksinnya percuma gitu, nggak bekerja. Nah, itu obat-obatan tersebut seperti tadi obat pengencer darah itu harus dihentikan dulu. Tapi kalau mau berhenti ya kita konsultasi dulu ya sama dokter yang merawat ya. Jadi kan obat itu tidak semua obat bisa diberhentikan langsung besok nggak makan lagi, enggak, ada yang mesti di tapering off gitu kan, mesti pelan-pelan gitu kan, berapa lama. Nah itu dikonsultasikan dengan dokter yang merawat dulu seperti itu. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah CT itu menjadi ukuran sembuh atau tidaknya seseorang dari COVID? Lalu bagaimana dengan keputusan bahwa setelah isoman 10 hari, maka tidak perlu swab ulang? Apakah sudah ada penelitian tentang hal tersebut? Kemudian kemudian pertanyaan berikutnya, apakah COVID bisa hidup lebih lama di air? Apakah jika ada droplet COVID pada makanan, virusnya bisa langsung masuk di pencernaan? Kemudian setelah negatif hasil pemeriksaan swab, apakah perlu dicek untuk paru-paru dan di dimernya? Itu dokter. Jadi gini, nah kalau kita periksa PCR ada yang melaporkan hasil CT ya. Nah, CT itu sebetulnya menggambarkan gini, kalau kita lakukan pemeriksaan PCR, itu mesti diperbanyak DNA virusnya, genetik virusnya harus diperbanyak, supaya si mesin PCR itu bisa mendeteksi. Nah, itu yang disebut CT, copies ya, berapa kali mesti di-copy gitu kan. Nah, artinya kalau kecil CT-nya, artinya baru diperbanyak sedikit aja mesin PCR-nya udah deteksi. Artinya apa? Itu berarti jumlah virusnya pada swab itu lebih tinggi. Ya banyak, kalau CT-nya kecil tuh jumlah virusnya lebih tinggi di situ. Ya makanya ada beberapa dokter yang mengkhawatirkan kalau CT-nya kecil ya, artinya kan virusnya banyak di swab-nya. Nah meskipun itu belum tentu menggambarkan virus di badannya, karena itu kan di swab-nya yang diambil. Nah, kemudian apakah CT bisa untuk mengukur kesembuhan? Nggak bisa. Jadi gini, bahkan PCR pun bermasalah juga, karena kalau dilihat PCR itu kan memeriksa genetik, segmen dari virusnya. Sehingga virusnya sudah tidak aktif pun bisa jadi tes PCR-nya positif. Padahal virusnya udah nggak. Nah, itu ada pasien yang sudah sebulan, sudah 2 bulan PCR-nya positif terus gitu kan. Nah, sehingga kan kemudian para ahli melihat, wah ternyata ya bisa terjadi seperti itu, sehingga akhirnya diputuskan bahwa kalau orang itu sudah tidak bergejala selama 14 hari, PCR-nya masih positif, ya nggak apa-apa. Dia dianggap sudah tidak menularkan, karena yang terdeteksi oleh PCR-nya itu sebetulnya fragmen virus yang udah pecah, masih terdeteksi, tapi orang ini udah nggak menularkan. Karena dari penelitian yang ada, itu setelah 14 hari tanpa gejala itu penularan hampir minim, hampir nggak ada gitu kan. Makanya itu sekarang kan dipakai kriteria 10-14 hari tanpa gejala itu boleh dikeluar tanpa pemeriksaan, bahkan tanpa pemeriksaan PCR. Itu bukan hanya di Indonesia, di internasional.
air gitu ya. Nah, jadi di air mana nih maksudnya nih? Kalau di air itu kebanyakan kalau air yang kita minum atau air tempat kita berenang itu kan bukan air murni ya, sehingga pada umumnya virus nggak bisa hidup di sana gitu kan. Nah, kemudian kalau dropletnya masuk ke makanan, kemudian makanannya dimakan kita gitu ya, bisa menularkan nggak? Secara teori bisa. Ya, secara teori bisa, tapi belum terbukti. Misalnya saya beli makanan di luar gitu, terus saya makan di rumah, terus saya tertular kayak makanan itu belum ada buktinya, meskipun secara teori bisa. Tentunya yang paling aman kalau dipanaskan dong. Karena virus ini kan akan pecah di suhu 70 derajat, pecah nih virus ini gitu kan. Sehingga kalau pesanan orang yang menyiapkan makanan kita, dropletnya masuk ke makanan yang kita beli. Kalau kita panaskan ya virusnya pecah, tetap aja nggak menularkan gitu kan. Seperti itu yang. Kemudian pemeriksaan setelah negatif, apa perlu pemeriksaan paru dan didimer, dok? Ya, jadi gini, tergantung gejalanya ya. Kalau gejalanya berat, perlu ya, karena tadi takut ada gejala sisa dari COVID-nya. Tapi kalau gejalanya ringan atau gejalanya nggak ada, jadi cuma labnya positif, nggak perlu pemeriksaan paru-paru. Mau diperiksa boleh nggak? Ya boleh gitu kan, nggak masalah kalau mau diperiksa gitu kan. Tapi bukan satu keharusan. Menyambung pemeriksaan paru, dok, kalau ternyata ditemukan adanya flek di paru-paru, apakah berbahaya, dok? Harus dicari sebabnya apa? Karena kan penyakit lain. Karena misalnya tuberkulosis di Indonesia sering ya, TBC, itu juga flek juga gitu kan. Nah, kemudian ya kita harus lihat juga seperti apa itu, apakah masih bisa diperbaiki atau enggak. Kan ada juga penyakit yang ya sudah rusak, sudah nggak bisa diapa-apain ya. Kita akan mencegah supaya kerusakannya tidak tambah lebar gitu kan. Jadi kita harus cek itu kenapa gitu kan. Ya, kita lanjutkan untuk dua pertanyaan berikutnya ya, dokter. Saya mau bertanya untuk antigen dengan menggunakan air liur, apakah efektif atau lebih efektif dengan melakukan di rongga hidung? Itu kemudian yang berikutnya adalah jika lansia dengan riwayat penyakit diabetes, asam lambung atau GERD, jantung koroner, apakah masih boleh divaksin? Tanya kepada beberapa dokter jantung, masih diperbolehkan, apakah itu benar? Iya, jadi gini, tadi yang pertama apa tadi? Saya lupa tadi. Apa? Tadi yang pertama? Antigen, dok. Mana yang lebih efektif? Saliva atau dengan tes rongga hidung? Jadi gini, yang lebih efektif itu kalau diambil dari rongga hidung, dari swab di belakang gitu ya. Nah, karena kalau pakai air liur itu kadar antigennya lebih sedikit dan sampai saat ini yang menggunakan air liur itu bukannya belum terbukti ya, terbukti sih udah, cuma belum resmi dipakai gitu kan ya. Barangnya udah ada tapi belum resmi dipakai oleh Badan POM, oleh WHO gitu ya. Kemudian tadi yang pertanyaan untuk lansia gitu ya. Lansia kalau ada riwayat asma, riwayat penyakit jantung gitu ya, tapi penyakitnya sudah teratasi, nggak apa-apa, bisa divaksin gitu kan. Terus ada riwayat hipertensi, nggak masalah kalau sudah terkontrol. Tensi itu ada batasnya, malah kalau di bawah 180-110 itu bisa divaksin gitu kan. Diabetes, gula darah terkendali, bisa divaksin gitu kan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang masih cukup banyak. Semoga dokter bisa berkenan bersabar menjawabnya satu persatu. Atau dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya langsung? Saya beri kesempatan 2 orang. Silakan sebelum saya membacakan pertanyaan berikutnya. Ya, selamat malam, dokter. Ya, selamat malam. Silakan Pak Johan. Iya. Dokter, ini mengenai yang
mengenai yang sudah mendapatkan vaksin ya. Tapi tadi ada yang disinggung oleh dokter bahwa bisa ada yang terjadi, misalnya cuma sedikit ya, ada yang terjadi setelah divaksin malah parah atau meninggal dunia gitu ya. Cuman sedikit katanya kan. Nah itu sudah diteliti, kenapa dokter? Ada nggak penelitiannya? Ya. Terima kasih dokter. Ya, jadi gini, vaksin kan selalu diberikan secara hati-hati ya, dan selalu dimonitor. Ya. Nah, jadi kalau ada satu kejadian setelah vaksinasi, itu kita tidak sebut komplikasi atau efek samping sebelum kita tahu apakah itu karena vaksinnya atau bukan. Jadi kalau di dalam vaksinasi kita sebut itu sebagai KIPI, kejadian ikutan vaksinasinya, habis divaksin dia tiba-tiba mual-mual atau divaksin kemudian dia pingsan gitu. Apakah terkait vaksin? Belum tahu, itu yang perlu dicari gitu kan. Nah, tapi itu harus dilaporkan. Nah, dari vaksinasi COVID yang sekarang dilakukan, itu yang terbukti terkait sama vaksinnya itu nggak banyak gitu kan. Kalau yang gejala berat seperti meninggal itu sampai saat ini belum ada yang terbukti terkait dengan vaksinnya. Tapi yang diberikan vaksinasi kemudian terjadi ada yang meninggal, ada. Itu yang makanya kejadian ikutan. Jadi kebetulan bersamaan karena penyakit yang lainnya gitu. Baik, cukup ya Kak Johan sudah menjawab pertanyaan. Ya. Apakah ada satu lagi pertanyaan langsung yang mau ditanyakan baik kepada Cilaicu, Pak Doni ataupun Pak Dr. Iwan? Silakan, saya beri kesempatan kepada satu orang lagi. Saya mau tanya untuk Dr. Iwan. Ya. Itu yang vaksin Dokter Terawan yang Nusantara itu gimana dok nasibnya dok? Katanya lebih bagus, hanya 1 kali, nggak usah 2 kali. Ya. Thank you. Jadi gini, nah kalau di kedokteran semua harus terbukti Pak, semua harus terbukti dengan uji klinik. Nah, masalah dengan COVID ini banyak berita atau banyak orang yang berbicara nggak tahu permasalahannya gitu, ya. Banyak pejabat yang ngomong gitu. Nah, tapi gini, mengenai vaksin Nusantara, vaksin itu belum terbukti secara uji klinik bisa mencegah 19. Belum teruji klinik. Penelitian sedang dilakukan. Itu pun masih tahap 2 ya. Kemarin dia mau tahap 3, Badan POM nggak setuju, harus tahap 2 dulu. Jadi itu hasilnya masih akan lama. Setahun kemudian, paling cepat setahun baru diketahui hasilnya vaksin ini aman dan efektif atau tidak. Ya, bisa jadi nggak aman atau bisa jadi nggak efektif. Nah, jadi itu masih lama, sampai sekarang belum ada buktinya gitu kan. Ya. Nah, itu yang mengenai vaksin Nusantara. Jadi yang sudah terbukti itu adalah ada beberapa nih yang mau dipakai di Indonesia, Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna, itu adalah vaksin-vaksin yang sudah diuji klinik dan sudah terbukti aman dan efektif gitu. Ya, oke, makasih dokter. Ya, baik, pertanyaan berikutnya. Kita akan coba ada pertanyaan kepada Cilaicu dan Pak Doni. Silakan sambil mungkin Pak Dokter bisa beristirahat sebentar karena begitu banyak pertanyaan. Untuk Pak Doni atau Cilaicu, apakah ada perubahan setelah sembuh? Karena banyak yang bilang jadi baper melulu atau cepat lelah atau capek. Silakan dari Pak Doni terlebih dahulu mungkin, kemudian dilanjut dari respon dari Cilaicu. Kalau saya tambah gemuk yang pasti ya, karena makan mulu, itu satu. Yang kedua, yang pasti kalau yang saya rasakan itu hidung saya jadi suka mampet. Kalau saya berasanya sampai sekarang ya, saya masih nggak ngerti itu kenapa. Terus kalau yang pasti lebih cepat capek sih. Kalau istri saya berasanya pagi-pagi kadang suka pilek
seperti itu. Efeknya sih paling yang berkepanjangan itu aja sih. Nyanyi jadi nggak kuat ya. Pastinya napas kita lebih pendek sih. Kalau dari saya itu sih. Silakan dari Cilai, bagaimana? Cilai masih di unmute ya? Silakan. Ya. Saya juga merasa seperti itu, Dok. Cepat lelah, cepat capek. Memang napas pendek. Benar kata Doni, kalau kita buat bernyanyi itu, kita nggak bisa panjang. Karena memang saya kan salah satu vokal grup di gereja ya. Jadi kalau Gira mau nyanyi itu deg-degan sekarang, Dok. Kayaknya apa? Kayaknya bisa putus-putus nyanyi sekarang. Udah gitu memang ya, kalau saya keluarnya tiap pagi ya, saya punya apa? Cairan hidung kayak ingus gitu ya. Bisa cair, Dok, kayak turun gitu. Selama ini nggak pernah begitu. Memang itu yang kita rasakan, memang benar katanya Doni, itu capeknya itu nggak pernah hilang. Ada yang bilang gini ya, Dok ya, setelah 3 bulan itu akan normal kembali. Itu benar atau tidak, Dok? Dan kita juga tidak boleh menerima vaksin sebelum kita negatif selama jangka waktu 3 bulan. Karena kemarin ini saya daftar-daftar, saya diterima untuk vaksin, tapi akhirnya saya konsultasi dengan dokter yang kan kita boleh minta kan. Terus saya dapat begini, Bapak Ibu tidak boleh vaksin kalau memang Bapak Ibu belum sampai 3 bulan ketika negatif. Itu benar ya, Dok ya? Terima kasih ya, Dok. Untuk jadi Cilaicus menjawab dan sekalian bertanya ya. Iya, itu sekalian. Ya, silakan dokter untuk direspon. Jadi gini, memang yang sembuh dari COVID itu ada gejala ikutan ya. Itu pada kasus-kasus yang gejala ringan itu akan hilang, mungkin 3-6 bulan itu akan hilang sama sekali. Tapi kalau yang gejala berat itu bisa lebih panjang. Nah, kemudian tentang vaksin gini, sebetulnya kalau kita sudah terinfeksi COVID, divaksin boleh nggak? Boleh, nggak masalah sebetulnya. Dari segi medis nggak masalah. Nah, kenapa dikatakan bahwa suruh tunggu 3 bulan di Indonesia maupun di negara lain? Itu lebih karena sekarang kan vaksin terbatas. Bukan di Indonesia aja, semua negara juga vaksin terbatas kan, nggak langsung cukup buat rakyatnya. Semuanya. Ya, sehingga kalau kita yang sudah terinfeksi COVID, kita kan sudah punya antibodi nih, ya kan? Kita sudah punya antibodi nih. Jadi ya kita berikan dulu lah pada orang-orang yang belum ada antibodi supaya makin banyak orang punya. Nah, nanti kalau vaksinnya dalam 3 bulan kan udah cukup ya, dan mungkin juga antibodinya sudah mulai turun yang terinfeksi COVID, baru saat itu diberikan ke vaksin ke orang-orang yang pernah terinfeksi COVID gitu loh. Itu alasan sebetulnya kenapa diminta nunggu 3 bulan gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan yang masuk di handphone saya. Sebetulnya berapa anjuran dosis vitamin D3 bagi orang sehat untuk pencegahan dan juga untuk orang yang terpapar COVID-19? Dan dosis untuk lansia supaya efektif tapi tidak overdosis? Karena cukup banyak beredar info-info. Kemudian pertanyaan berikutnya, sehubungan dengan penyakit MAH yang sudah kronis tetapi tetap termaintain dengan suplemen, apakah diperbolehkan untuk divaksin? Dan juga dengan penyakit asma, apakah secara waktu anak-anak penderita asma jika terpapar COVID itu efeknya berbahaya atau bagaimana? Dan juga efek sampingnya setelah, maksudnya efek samping apabila terpapar COVID. Mungkin itu dulu dokter pertanyaannya. Iya, jadi gini, jadi kalau untuk vitamin D3 tadi, vitamin itu kan sifatnya suplemen ya, untuk menambah gitu ya. Sehingga kalau mau benar mestinya sih dicek dulu kadar D3 di dalam darah kita seberapa, kita minum kurangnya gitu. Tapi kan jarang yang melakukan itu, karena lab yang mampu melakukan tes vitamin D3 dalam darah juga sedikit, nggak banyak kan. Lagi pula vitamin itu kalau kelebihan pun nggak masalah.
ya banyak sekali, sehingga dosisnya ya nggak ada patokannya gitu kan. Jadi nggak apa-apa, yang biasa diminum aja gitu kan. Nah, kemudian tadi yang berikutnya penyakit asma baik ya, jadi ini, kalau ada yang asma, selama di terkontrol asmanya, itu bisa diberikan vaksin, nggak masalah gitu kan. Tidak masalah. Nah, terus lagi tadi yang mah juga ya. Iya, efeknya jika penderita asma terpapar COVID, apakah lebih parah atau gimana? Betul nih, gini. Jadi kita harus bedakan antara komorbid. Komorbid itu adalah penyakit yang kalau kita terkena COVID dia tambah berat. Itu misalnya hipertensi, jantung, asma, dan satu lagi kalau kita kena COVID itu tambah berat dibandingkan yang tidak punya komorbid. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh divaksin. Terbalik, justru mereka ini harus mendapat vaksin supaya nanti tidak terkena COVID gitu ya. Nah, mereka lebih berat, resiko untuk ada gangguan pernafasan itu lebih berat, resiko butuh ICU lebih tinggi gitu kan untuk kalau yang ada penyakit komorbid. Oke. Mungkin sedikit menyambung pertanyaan mengenai vitamin D3 tadi, Dok, biar sekalian bersambung. Jika misalnya kadarnya itu 11,6, apakah boleh divaksin atau harus ditingkatkan dulu pemeriksaannya sehingga di batas 30 baru kemudian diberikan vaksin? Oh, kalau vitamin D3 nggak ada batasnya kok, tetap boleh divaksin. Oke. Jadi bukan satu persyaratan divaksin ya. Jadi syarat yang tidak boleh divaksin itu yang tadi di slide saya, nanti slide-nya kalau mau di-share silahkan. Di situ ada tuh itu yang dari Kementerian Kesehatan siapa aja yang boleh, siapa yang nggak boleh. Oke. Ya, Bapak Ibu, semoga nanti lebih jelas lagi ya kalau misalnya ada pertanyaan yang memang belum terjawab sehubungan dengan batasan karena keterbatasan waktu. Saya akan menyambung kembali beberapa pertanyaan sehubungan dengan boleh tidaknya divaksin, Dok. Vaksin yang tidak boleh diberikan saat tekanan darah di atas 180. Apakah betul? Kemudian apakah batas tinggi heartbeat yang tidak boleh divaksin? Apakah penderita hipertiroid boleh divaksin? Jika lansia penderita asam lambung, diabetes dengan tekanan darah di bawah 150, apakah boleh dilakukan pemberian vaksin? Jadi tekanan darah itu kan sudah melalui beberapa revisi. Awalnya itu persyaratannya ketat tuh, harus di bawah 140, 90. Yang waktu awal tenaga kesehatan. Akibatnya banyak yang nggak bisa dapat vaksinasi. Karena waktu saya dapat vaksin itu saya lihat, kok banyak ya teman-teman saya yang nggak pernah ada riwayat hipertensi, di tempat vaksinasi jadi tensinya tinggi semua gitu ya. Karena kelamaan atau karena khawatir gitu kan. Ya, sehingga kalau begitu caranya ya nanti banyak orang nggak bisa divaksin kan. Akhirnya kan di review lagi dilihat bahwa kalau tekanan darah masih di bawah 180, 110 itu boleh diberikan vaksinasi, nggak apa-apa gitu kan. Itu syarat tekanan darah. Kalau untuk diabetes mellitus juga sama, itu gula darahnya harus terkendali. Dia punya riwayat DM nggak apa-apa, terkendali. Terus apalagi tadi kalau dua ya tadi, hipertiroid ya. Kalau hipertiroid memang itu mesti hati-hati. Ya. Kalau hipertiroid itu sepertinya mesti minta keterangan dari dokter yang merawat dulu bahwa tidak ada masalah untuk tiroidnya, nanti bisa divaksin gitu. Baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan berikutnya, orang tua saya di usia 90 tahun, apakah perlu divaksin? Dan apakah syarat-syaratnya? Dan sehubungan dengan penderita autoimun, apakah tidak diperbolehkan dilakukan vaksin atau bagaimana, dokter? Nah, jadi kalau umur selama di atas 18 tahun itu tidak pernah jadi batasan untuk tidak boleh divaksin. Jadi yang umurnya
Wah, sebetulnya disarankan untuk divaksin karena apa? Salah satu risiko COVID itu menjadi berat itu adalah pada umur-umur tua ya, pada lansia gitu kan. Ya. Jadi yang tadi misalnya umur 90 tahun selama tidak ada penyakit yang menghalangi dia untuk divaksinasi, ya tetap bisa divaksinasi. Autoimun lain ceritanya. Autoimun ini harus hati-hati nih. Autoimun ini adalah yang tidak boleh divaksinasi kecuali kalau dokter yang merawat sudah melakukan evaluasi dan dia setuju untuk divaksinasi. Jadi kalau mau jelasnya, ke dokter yang merawat penyakit autoimunnya, minta dia evaluasi, kalau dia bilang oke, minta dia buat suratnya, dan surat itu dibawa ke tempat vaksinasikan. Kalau nggak ada surat itu, kita ada riwayat autoimun, vaksinatornya nggak berani memberikan, karena persyaratannya tadi. Dokter, kemudian ada pertanyaan yang cukup menarik nih, sehubungan dengan lansia yang sudah divaksin, umur-umur di bawah lansia kira-kira kapan dok jadwalnya pemberian vaksin? Iya gini, jadi gini, memang kan vaksinasi ini pakai jadwal ya, karena kan vaksinnya tuh nggak sekaligus ada semua. Jadi gini, dari segi pemesanan itu aman, artinya pemerintah Indonesia ini udah memesan untuk sampai 80% rakyat Indonesia bisa terima vaksin. Cuma kan ini barangnya kan langka, nggak bisa sekaligus ada kan, jadi datangnya bertahap. Makanya dibikin jadwal. Nah, waktu dibikin jadwal itu siapa dulu? Tenaga kesehatan dulu. Kita nggak mau kehilangan tenaga kesehatan kita kan. Kemudian yang berisiko untuk kalau terkena COVID jadi berat. Siapa? Lansia gitu kan. Ya. Kemudian pelayan publik gitu, karena dia banyak kontak dengan orang. Nah, masyarakat umum kapan? Masyarakat umum itu rencananya, ya, yang saya dengar kemarin itu rencananya Mei. Di bulan Mei 2021 itu mulai untuk masyarakat umum. Gitu. Jadi bersiap-siap ibu bapak. Iya, jadi siap-siap nih. Kalau ada. Bulan Mei ya dokter. Ya, kalau ini gini, kalau ada yang punya penyakit misalnya diabetes, hipertensi, dari sekarang kontrol dulu. Jadi nanti pada saat kita udah terjadwal vaksinasi itu sudah terkontrol. Jadi nggak jadi penghalang gitu, nanti kita nggak bisa divaksin karena ya gula kontrol, kemudian tekanan darahnya nggak terkontrol gitu kan. Ya itu kita kontrol dulu lah dari. Oke. Tanya berikutnya mungkin kepada Ibu Lia atau Pak Doni, apakah disarankan atau diminta untuk melakukan ronsen rutin sehubungan untuk melihat apa ada flagnya pengaruh terhadap terpaparnya COVID? Apakah ada? Oh tidak. Nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Cuman kita disuruh aja itu jaga kesehatan dengan makan yang baik, jamur matahari katanya, jamur matahari, olahraga. Terus ini mindset kita positif, itu menjadi badan kita sehat ya dok ya? Iya, iya, iyalah. Nggak penting ronsen lagi. Ya, kalau saya pas terpapar COVID, saya langsung diminta. Setelah negatif, saya datang lagi ke rencananya mau ronsen lagi, tapi dokternya bilang nggak perlu. Nggak usah. Nggak perlu. Nanti kalau mau ronsen 6 bulan lagi, dia bilang. Seperti itu. Ngapain ronsen-ronsen, buang duit, kata dokter. Oke. Buang duit ya Don, PCR aja buang duit ya Don. Iya, nggak perlu PCR sering-sering kalau udah tentu gitu. PCR aja buang duit. Ya bisa buat PCR. Oke, baik. Bapak Ibu yang tadi bertanya autoimun sudah terjawab ya oleh dokter ya, masalah pemberian vaksin terhadap autoimun ya. Ya, ada pertanyaan juga, apakah hubungannya didimer tinggi dengan kesembuhan COVID lebih lama, dokter? Gini, jadi COVID
penyakit ini banyak kita belum tahu gitu ya. Jadi kita belum tahu apakah D-dimer ada hubungannya atau tidak, nggak tahu. Itu kan banyak berita-berita yang D-dimer lah, yang lain-lain gitu ya, itu kita belum tahu. Para ahli belum tahu, itu masih dalam konteks penelitian betulnya. Jadi belum ada kejelasan ya. Terakhir dok. Kenapa Cilai? Terakhir dong. Saya mau tanya, dokter udah divaksin belum? Saya udah, saya udah. Berarti dokter sehat. Iyalah. Saya udah. Dok, ya. Kenapa ya? Sekarang dulu program Jokowi kan mau yang muda dulu 17-60. Kenapa akhirnya terbalik dok? Yang lansia dulu yang dikasih. Gini. Kenapa dulu adalah untuk mengurangi tingkat kematian karena COVID. Karena pada yang lansia itu risiko untuk meninggalnya kalau terinfeksi COVID lebih tinggi. Kemudian itu lihat dari pengalaman Israel. Israel itu mulai lansia dulu, terus kematiannya langsung turun. Nah, karena itu kemudian di pemerintah dibahas lagi, kemudian strateginya berubah jadi lansia dulu. Kalau kita hidup Indonesia jaga lansia. Iya, memang. Dokter, mungkin ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi ya. Mungkin masih boleh diberikan waktu tambahan ya, dokter. Ya, malam dokter, apakah virus COVID akan ikut mati ketika orang tersebut sudah meninggal karena COVID? Karena jika melihat protokol pemulangan jenazah untuk COVID cukup ketat, bahkan keluarga tidak boleh melihat jasad tersebut, sehingga banyak orang yang kadang melakukan pengambilan jenazah dengan paksa. Bagaimana mengenai hal tersebut? Jadi gini, virus itu kan sebetulnya tidak akan bisa hidup di luar makhluk hidup. Jadi artinya kalau penderita COVID itu meninggal, virusnya juga akan meninggal ya, nggak akan aktif. Tapi kan nggak langsung. Kan kalau orang meninggal, kan keluar cairan tuh ya. Ya, di cairannya itu, di cairan yang keluar dari mayat, entah dari mana keluar cairannya semua tuh orang meninggal, itu masih ada virus yang aktif. Nah, itu yang menularkan gitu kan. Itulah kenapa pemulasaran jenazahnya kan harus dengan prosedur khusus supaya virusnya itu tidak menularkan dari cairan-cairan yang keluar dari jenazah tersebut gitu. Ya. Satu pertanyaan terakhir mungkin dokter, sehubungan, kalau tadi kan sehubungan dengan tensi atau tekanan darah, bagaimana sehubungan dengan heartbeat ya? Atau apa tuh, detak jantung mungkin? Ya, apakah ada batasan? Ada, batasannya ada tuh. Detak jantung itu tidak boleh lebih dari 100 ya detak jantungnya ya. Nah, itu juga akan diperiksa nantinya. Nah, jadi gini, sebetulnya kalau kalau nanti divaksinasi itu kan ada 2 kali screening. Yang pertama kali itu adalah screening dari pertanyaan. Ya, kita harus menjawab jujur tuh ya, apakah ada gejala dan segala macam. Nah, setelah itu, kalau dari pertanyaan itu, nanti kan diperiksa, bisa vaksin nggak? Kalau dari yang pertanyaan tadi, screening pertanyaan bisa divaksin, kemudian akan diperiksa di situ tekanan darah sama denyut, ya, denyut nadinya. Darahnya belum memenuhi syarat, nggak langsung suruh pulang, nggak. Itu akan diminta istirahat dulu setengah jam. Ya, karena ya kita tahu lah, kadang orang kan tekanan darah itu, apalagi orang hipertensi itu tekanan darahnya sensitif. Ya, dia kesel sedikit, kemudian dia takut karena mau disuntik atau itu bisa naik kan, makanya diminta istirahat dulu 30 menit lagi. Kalau dicek lagi masih tinggi juga, ya vaksin nggak bisa diberikan ya. Tapi kalau dia setelah itu dicek kemudian tekanan darahnya di bawah 180, 110, vaksinasi bisa diberikan gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Dr. Iwan Aryawan yang dengan sabar menjawab satu persatu pertanyaan yang cukup banyak dari kami semua. Terima juga Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mungkin bila masih ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu,
Nanti mohon maaf sekali dan mudah-mudahan nanti dari pemaparan Dr. Iwan yang diberikan atau makalah mungkin yang nanti bisa di-sharingkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Baik, sebagai akhir acara pada malam hari ini mungkin dari Dr. Iwan Aryawan dapat memberikan closing statement. Dipersilakan. Ya, jadi untuk mengendalikan wabah COVID-19 ini itu tidak bisa hanya tindakan tunggal seperti vaksinasi. Jadi ini semua harus bersama-sama nih. Kita tanggung jawab kita itu melakukan protokol kesehatan dan kemudian juga vaksinasi. Kalau kita bisa divaksinasi itu kita wajib vaksinasi, kita tidak menolak vaksinasi. Kemudian dari pihak pemerintah itu juga memperbaiki tes dan pelacakannya. Jadi kalau ini semua dilakukan, itu kita berharap supaya wabah ini bisa segera terkendali dan nantinya kita juga bisa mencapai herd immunity ya di jangka panjangnya. Oke, itu yang pesan dari saya gitu. Terima kasih. Dan pada kesempatan ini juga saya akan memberikan kesempatan sebagai perwakilan dari majelis dan juga bidang persekutuan dan komisi dewasa yang menyelenggarakan acara pada malam hari ini untuk memberikan closing statement. Silakan kepada Diaken Bapak Karel. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, puji Tuhan ya. Pertama-tama terima kasih banyak kepada Dr. Iwan yang sudah memberikan pencerahan pada kita yang mengenai COVID ini. Masih banyak pertanyaan, tapi sekira apa yang tadi sudah dijelaskan sangat-sangat membantu kita menambah wawasan kita. Sekali lagi terima kasih Dr. Iwan sudah bisa bersedia melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu berkati Dr. Iwan dimanapun bertugas, dimanapun berada, sehat selalu. Ya, kiranya apa yang disampaikan pada malam hari ini boleh menjadi pengetahuan kita, khususnya di dalam masyarakat. Atas nama Majelis GKI Bungur, bidang persekutuan, komisi dewasa juga, sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Dr. Iwan, Tuhan berkati. Selanjutnya, sebenarnya mungkin ini ya, ke Musrifo, tadi udah jelaskan ya, Ya, Bapak Ibu sekalian, kami di Jemaat GKI Bungur di sini juga ada wadah untuk peduli atau komunikasi bagi jemaat yang terpapar virus COVID. Silakan bergabung untuk saling menguatkan, saling berbagi informasi. WhatsApp group seperti tertera di monitor. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, mohon kesediaannya untuk boleh menyalakan videonya. Kita boleh berfoto bersama sebagai kenang-kenangan pada saat kita mengikuti webinar COVID pada malam hari ini. Dipersilakan semuanya untuk boleh menyalakan videonya, jangan live terlebih dahulu, kita foto bersama berserta seluruh peserta dan narasumber kita, Dr. Iwan. Ibu Paulina, acara foto boleh dimulai. Silakan. Baik, Ibu, saya akan ambil foto, ada 3 page. Tolong pastikan wajahnya masuk ke dalam kotak ya. Tidak ada yang terpotong. Page 1, 1, 2, 3. Oke. Page 2, 1, 2, 3. Page 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih, selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di penghujung acara ini mari kita menutup mengembalikan segala puji hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rifo. Mungkin sebelum doa ya, Musa Rifo. Musa. Iya Pak. Musa, sebelum itu mungkin Musa ada closing statement. Tadi kan Musa akhirnya harus calm ya. CALMM, harus berserah sama Tuhan ya. Mungkin Musa ada sedikit closing statement ya. Iya, pertama-tama saya sebagai perwakilan dari Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Iwan Aryawan yang sudah memberikan paparan
apa yang sangat baik, yang sangat penting buat jemaat GKI Bungur pada malam hari ini. Terima kasih Pak Iwan. Jangan kapok Pak kalau kita mau lagi berbicara bersama-sama dengan kita, memperlengkapi kita. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Bapak dan juga segala yang Bapak lakukan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita sudah mendengarkan apa yang sudah malam hari ini disampaikan, dipaparkan oleh Dr. Iwan, satu kerinduan kita dari seluruh majelis jemaat dan juga jemaat GKI Bungur, kita terus berdoa agar Tuhan menolong kita tetap menjaga kesehatan, tetap memiliki iman di dalam Tuhan, karena itulah yang akan terus memperkuat akan kehidupan kita di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, kesulitan-kesulitan yang ada. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah gembala kita yang baik, yang tidak pernah melepaskan kita, anak-anak yang terus berserah kepada Tuhan. Demikian. Kita akan masuk di dalam doa Bapak Ibu ya. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau sudah memimpin webinar membahas mengenai masalah COVID-19. Kami mengucap syukur untuk pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam acara seminar pada malam hari ini. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengarkan ini sungguh-sungguh boleh menolong kami, membantu kami di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini karena ada Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh senantiasa belajar bahwa di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berbicara kepada setiap kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi di dalam kehidupan ini, tapi kami percaya ada rencana, rancangan Allah di dalam segala sesuatunya. Dan biarlah ajar kami semua untuk berserah, bersandar penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Iwan Aryawan yang boleh menjadi berkat pada malam hari ini, juga kepada Pendeta Muserivo yang boleh membagikan atau memberikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kita semua. Dan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih yang boleh mengikuti acara webinar ini sampai dengan selesai. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan tetap sehat di dalam anugerah Tuhan. Selamat malam, dan mungkin mohon kesediaannya untuk panitia tidak meninggalkan ruangan meeting dan mungkin juga berserta Dr. Iwan kita akan melakukan doa selesai pelayanan ini. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini ya sampai akhir. Ya, makasih. Makasih. Thank you, Kok. Thank you, Selamat malam. Terima kasih, Dokter. Selalu. Thank you semuanya.